Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehat. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Tentu kalian baik-baik saja bukan? Dan Bapak pun berharap kalian selalu berada dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hari ini kita ditakdirkan untuk bertatap muka secara langsung, tentu saat Bapak bertanya, apa kabar kalian pagi hari ini? Kalian dengan serempak akan menjawab, Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Kita harus tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah, ya. Karena apa? Karena walaupun kita tidak bertemu dengan teman-teman kita, walaupun kita tidak bertemu dengan bapak ibu guru kita, yakinilah bahwa dalam setiap pembelajaran yang kita lakukan, di situ ada kebaikan. Anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan membahas materi lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunat. Sebelum kita membahas tentang materi sholat sunat ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, memberikan rezeki yang baik untuk kita, dan menerima seluruh amar perbuatan kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku, tujuan pembelajaran untuk materi ini, yang pertama, kalian harus mampu menjelaskan tentang ketentuan sholat sunat berjamaah dan sholat sunat munfarid. Yang kedua, menyebutkan contoh sholat sunnah berjamaah dan contoh sholat sunat munfarid. Dan yang ketiga, mempraktekkan sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Selanjutnya, peta konsep agar kalian setelah menyelesaikan pembelajaran ini terbentuk sikap mulia. Yang pertama, kita akan bahas bersama-sama tentang apa itu sholat sunnah, apa itu sholat sunnah berjamaah, apa itu sholat sunnah munfarid, bahkan apa itu sholat sunnah yang bisa diberjamaahkan dan bisa dimunfaridkan. Setelah itu, kalian pun akan Bapak ajak untuk mengetahui apa saja macam-macam dan ketentuan masing-masing sholat sunnah tersebut. Kemudian bukan hanya macam-macam dan ketentuannya, kalian pun harus bisa mempraktekkan ya, bagaimana cara pelaksanaan masing-masing sholat sunnah tersebut. Kemudian setelah kalian memahami semua itu, diharapkan kalian bisa membiasakannya dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau semua jenis sholat sunat itu sudah kalian laksanakan, akan terbentuk sikap mulia. Yang pertama diantaranya terbiasa hidup disiplin, menghargai orang lain, mengutamakan kebersamaan, lebih bertanggung jawab dan berpendirian kuat, memiliki tekad dan semangat yang kuat. Pengertian sholat sunnah. Anak-anakku, ketika kita mendengar kata sunnah, tentu kebanyakan di antara kita berpikiran atau berpendapat bahwa yang namanya sunnah itu apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan tidaklah berdosa. Sehingga dengan definisi seperti ini, kebanyakan di antara kita menjadi abai, bahkan menganggap enteng terhadap perbuatan-perbuatan sunnah.
Mungkin di antara kita ada yang berkata, nggak apa-apa tidak melakukan sholat sunat. Toh sunat ini, yang namanya sunat itu apabila ditinggalkan pun tidaklah berdosa. Mungkin di antara kita akan memberikan pendapat seperti itu. Untuk itu, kita harus menyusun sebuah definisi yang dengan definisi itu bisa menyemangati kita untuk senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan sunnah, baik sholat sunnah maupun puasa sunnah, ataupun sunnah-sunnah yang lain. Untuk itu, saya mencoba menyusun sebuah definisi tentang sunnah, bahwa sunnah itu adalah amal kebajikan yang dapat meningkatkan kualitas ibadah kita, bahkan bisa jadi sebagai penambal atau penutup atas kekurangan-kekurangan yang terjadi saat melakukan perbuatan fardu atau perbuatan wajib. Nah, demikian halnya dengan sholat sunat. Berarti sholat sunat dapat diartikan sebagai amal kebajikan yang dapat meningkatkan kualitas ibadah sholat kita dan menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada sholat fardu. Sehingga sholat sunat harus didefinisikan sebagai sholat lain selain sholat wajib yang 5 waktu yang biasa dilaksanakan oleh Rasulullah SAW untuk mendekatkan diri kepada Allah serta untuk mendapatkan pahala. Ya. Sedangkan disyariatkannya sholat sunat adalah untuk menambal kekurangan-kekurangan yang terdapat pada sholat fardu. Sholat sunat itu ada sholat sunat yang dilakukan dengan cara berjamaah, ada yang dilakukan dengan cara munfarid, dan ada yang dilakukan dengan cara berjamaah dan cara munfarid. Ya. Untuk pembahasan macam-macam sholat sunat ini, insya Allah pada pertemuan ini kita akan membahas sholat sunat berjamaahnya saja. Untuk munfarid dan berjamaah dan munfarid, insya Allah kita akan bahas minggu depan. Ya. Apa itu sholat sunat berjamaah? Sholat sunat berjamaah adalah sholat sunat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, yang salah satunya menjadi imam. Sedangkan sholat sunat munfarid adalah sholat yang dilakukan oleh 1 orang saja. Ya. Yang ketiga, yang berjamaah dan munfarid tinggal mengartikan saja. Tadi yang berjamaah apa dan yang munfarid apa. Ya. Sholat sunat berjamaah. Ya. Sholat sunat yang diberjamaahkan, saya mengemukakan 3 contoh. Yang pertama adalah sholat sunat idain, yang kedua sholat sunat gerhana, dan yang ketiga adalah sholat sunat istisqa. Apa itu sholat sunat idain? Sholat sunat idain itu adalah sholat sunat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Atau sholat sunat 2 hari raya. Hukum melaksanakan sholat sunat idain ini, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, adalah muakkad, sangat dikuatkan. Ya. Rasulullah selalu melakukan sholat sunat Idul Fitri dan Idul Adha ini. Ya. Apa sih yang disebut dengan sholat sunat Idul Fitri? Sholat sunat Idul Fitri itu adalah sholat sunat 2 rakaat yang dilakukan pada hari raya Idul Fitri, yaitu pada setiap tanggal 1 Syawal. Ya. Sholat ini alangkah lebih baiknya bila dilakukan di musola atau di lapangan pada waktu setelah terbit matahari sampai dengan tergelincir matahari. Terus, apa yang dimaksud dengan sholat sunat Idul Adha? Sholat sunat Idul Adha itu adalah sholat sunat 2 rakaat yang dilakukan pada hari raya Idul Adha atau pada hari raya kurban, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Sholat ini diadakan secara berjamaah, baik di masjid maupun di tanah lapang, pada waktu setelah terbit matahari
sampai dengan tergelincir matahari. Ada adab-adaban atau tata krama yang harus kita lakukan pada saat mau melakukan sholat sunat Idul Fitri maupun sholat sunat Idul Adha. Tata krama yang pertama, sebelum kita pergi ke tempat sholat sunat Idul Fitri maupun sholat sunat Idul Adha, lakukan mandi sunnah untuk sholat Id. Ya. Kemudian yang kedua, disunahkan untuk membersihkan diri, memakai minyak wangi bagi laki-laki dan bersiwak. Kemudian pakailah pakaian yang paling bagus. Bukan pakaian baru, tapi pakaian yang paling bagus yang kita miliki. Untuk sholat Idul Fitri, disunahkan untuk makan kurma terlebih dahulu. Ya, kalau tidak ada kurma silahkan makan apa saja. Tapi yang disunahkan itu adalah makan kurma terlebih dahulu. Sementara kalau untuk sholat Idul Adha, justru disunahkan untuk tidak makan terlebih dahulu. Ya. Kemudian adab-adaban berikutnya, dianjurkan berjalan kaki dengan tenang dan khusyuk menuju tempat sholat. Ya. Usahakan tempat kita keluar untuk menuju tempat sholat Idul Fitri dengan pulangnya itu berbeda. Jadi saat pergi mengambil jalan ke sebelah timur misalkan, ya, untuk pulangnya ke sebelah selatan. Ya. Kalau dari rumah perginya melalui pintu depan, masuknya melalui pintu belakang. Tapi yang jelas, yang paling penting itu adalah jalan menuju tempat sholatnya. Carilah jalan yang berbeda antara pergi dan pulang untuk melaksanakan sholat sunat Idul Fitri maupun Idul Adha. Kemudian, sholat ini lakukanlah di masjid atau di tanah lapang. Ya. Ada kebiasaan ada perbuatan sunnah sebetulnya yang jarang sekali dilakukan oleh orang yang saat pergi ke tempat sholat sunat Idul Fitri atau Idul Adha. Yaitu, sebaiknya ketika kita pergi ke tempat sholat sunat Idul Fitri maupun sholat sunat Idul Adha, selama di dalam perjalanan, kita membacakan takbir. Ya. Jadi takbir itu bukan hanya dilakukan pada malam hari saja, tapi lakukan saat kita pergi ke tempat sholat sunat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ya. Kemudian ada berikutnya untuk para wanita saat pergi ke tempat sholat Idul Fitri atau Idul Adha harus memakai hijab dan dilarang menggunakan parfum. Ya. Dan ada berikutnya di antara sesama muslim yang sama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, kita pun dianjurkan untuk bertahniah. Sama-sama saling mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Ya. Itu sholat sunat Idain, adab-adabannya. Bagaimana tata caranya? Ya. Atau kaifiat tata cara melaksanakan Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Yang pertama, kita membaca niat terlebih dahulu. Niat aku melaksanakan sholat sunat Idul Fitri 2 rakaat makmum karena Allah. Nawaitu usolli sunatan Idul Fitri rakaataini makmuman au imaman lillahi ta'ala. Setelahnya niat, kemudian takbiratul ihram dan membaca doa iftitah. Nah, setelah itu baca takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Kemudian dianjurkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar di antara takbir yang satu dengan takbir yang lainnya. Setelah takbir, ya, yang 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat yang kedua, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Ya. Selesai membaca surat Al-Fatihah, disunahkan membaca surat Qaf atau Al-A'la pada rakaat pertama,
Sedangkan pada rakaat kedua disunahkan untuk membaca surat Al-Qamar atau Al-Ghasyiyah. Ya. Setelah selesai pelaksanaan sholat sunat Idul Fitri dan Idul Adha, para jamaah seharusnya duduk dengan tertib, kemudian dengarkan khutbah Idul Fitri atau Idul Adha yang disampaikan oleh imam atau khatib. Ya. Khutbah untuk Idul Fitri dan Idul Adha boleh dilakukan seperti khutbahnya sholat Jumat, yaitu dengan 2 kali khutbah, atau dilakukan dengan 1 kali khutbah. Ya. Jika dilakukan dengan 2 kali khutbah, di khutbah yang pertama khatib membaca takbir 9 kali, dan di khutbah yang kedua membaca takbir 7 kali. Ya. Kemudian yang kedua, sholat sunat gerhana. Sholat sunat gerhana itu ada yang disebut dengan sholat sunat gerhana matahari atau kusuf, dan ada yang disebut dengan sholat sunat gerhana bulan atau khusuf. Ya. Bagaimana tata cara pelaksanaan sholat sunat gerhana ini? Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, sholat 2 rakaat dengan 4 kali ruku. Ya, setiap rakaat 2 kali ruku, 2 kali i'tidal, 2 kali sujud. Ya. Setelah i'tidal, membaca Al-Fatihah lagi, dan ruku lagi, dan i'tidal lagi, dan langsungkan dengan 4 kali sujud. Oke, gambarannya seperti ini. Gambarannya seperti ini. Kita lakukan di rakaat yang pertama dulu. Ya. Misalkan kita akan melakukan sholat sunat gerhana matahari, ya, atau gerhana bulan, terserah lah. Misalkan nawaitu usolli sunatal khusufi rakaataini ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Ya. Niat aku melakukan sholat sunat gerhana matahari atau gerhana bulan 2 rakaat karena Allah. Ya. Kemudian takbir. Setelah takbiratul ihram, kemudian membaca iftitah. Ya. Dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surat yang agak panjang. Ya. Bahkan yang sangat panjang. Ya. Tidak ada ketentuan harus bagaimana bacaan suratnya. Yang jelas bacalah surat yang panjang-panjang. Ya. Nah, setelah membacakan surat yang panjang di rakaat yang pertama ini, kemudian ruku yang lama dan panjang dengan membaca tasbih yang sebanyak-banyaknya. Kemudian i'tidal, mengucapkan sami Allah liman hamidah, tangan kembali bersedekap di dada. Ya. Posisi bersedekap di dada. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan membaca surat Al-Quran yang lain. Ya. Nah, setelah itu kembali ruku lagi yang panjang dan membaca tasbih yang banyak. Ya. Nah, setelah itu i'tidal lagi dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya. Setelah itu baru sujud seperti biasa, tetapi sujudnya agak diperpanjang, ya, dibanding dengan sholat sunat pada umumnya. Kemudian duduk di antara sujud, ya, duduk di antara 2 sujud seperti biasa. Setelah duduk di antara 2 sujud, baru sujud yang kedua agak diperpanjang lagi. Ya. Kemudian bangkit menuju rakaat yang kedua, kemudian laksanakan rakaat yang kedua itu seperti rakaat yang pertama, yaitu baca Fatihah, baca surat, ruku, i'tidal, sedekap lagi, baca Fatihah lagi, ruku lagi, i'tidal lagi, kemudian sujud. Ya, duduk di antara 2 sujud,
sujud lagi, kemudian baca doa tasyahud, ya, kemudian baca salam. Jadi untuk sholat sunat gerhana ini agak berbeda dengan sholat sunat yang lainnya. Karena setiap rokaatnya, kalau sholat sunat yang lain itu satu ruku, ya, sholat sunat gerhana dilakukan dengan dua ruku, ya, dilakukan dua i'tidal, ya, dan dilakukan dengan dua sujud, ya, setiap rokaatnya. Jadi kalau dua rokaat ada 4 kali sujud. Setelah selesai melakukan sholat sunat gerhana, lalu dilakukan khutbah, ya. Pada saat khutbah ini, seyogianya khotib menceritakan bahwa sholat sunat gerhana ini, bahwa gerhana ini terjadi memang atas kehendak Allah Subhanahu wa atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kejadian tertentu, bukan karena kematian tertentu. Kalau di negeri kita dulu ada kepercayaan kalau gerhana itu terjadi karena bulan atau matahari dihalangi oleh raksasa, oleh buta. Sehingga pada saat itu bukannya pada sholat, tapi menabuh, ya, tabuhan-tabuhan, ya. Ada yang nabuh ember mungkin, ya, ada yang nabuh drum, ada nabuh tiang listrik kalau sudah ada, ya. Nah, orang-orang tua kita ya melakukan bunyi-bunyian dengan harapan ya raksasanya atau butanya itu tidak betah menghalangi, ya, matahari dan bulan, ya. Kemudian berikutnya, setelah sholat gerhana, sholat sunnah yang diberjamaahkan adalah sholat sunat istisqa, ya, yaitu sholat sunat minta hujan, ya. Sholat sunat istisqa itu adalah sholat sunat 2 rakaat untuk minta hujan dan dikerjakan secara berjamaah di tanah lapang. Kalau kalian pernah melihat film Sunan Kalijaga, ya, di negeri kita dulu kalau mau minta hujan itu ya mukulin perempuan, ya, perempuan dipukulin di tanah lapang. Nah, pada masa Islam bukan dipukulin, ya, bukan mukulin wanita saat kita minta hujan, ya, tapi justru kita mendekatkan diri kepada Allah dengan meminta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan, yaitu dengan cara sholat 2 rakaat, ya. Nah, bagaimana tata caranya? Tata cara pelaksanaan sholat minta hujan itu dianjurkan. Ada yang nyebut 3 hari, ada yang nyebut 4 hari. Sebelum pelaksanaan sholat, hendaklah dilakukan puasa sunat terlebih dahulu. Beramal soleh, melakukan perdamaian, menghindari perbuatan-perbuatan zolim. Pokoknya diusahakan 3 hari atau 4 hari sebelum pelaksanaan sholat sunat istisqa ini, lakukan perbuatan-perbuatan baik, tinggalkan perbuatan-perbuatan jahat, ya. Kemudian sholat 2 rakaat sama seperti sholat biasa. Ada yang menyebutkan bahwa sholat sunat istisqa itu dilakukan seperti sholat Aid, ya, yaitu dengan cara membaca takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat dalam Al-Quran. Nah, setelah selesai sholat sunat, dilakukan dengan khutbah, ya. Khutbah 2 juga, 2 kali khutbah, ya. Khutbah yang pertama diawali dengan membaca istighfar sebanyak 9 kali dan 7 kali pada saat khutbah kedua. Jadi khutbahnya 2 kali juga, ya, saat sholat istisqa itu. Khutbah yang pertama membaca istighfar 9 kali, khutbah yang kedua membaca istighfar 9 kali. Kalau saat Idul Fitri atau Idul Adha kan membaca takbir, ya. Nah, kalau sholat istisqa bukan membaca takbir, bukan membaca takbir, tetapi membaca istighfar, ya. Nah, anak-anakku yang dimuliakan Allah,
penyampaian materi ini mempergunakan dua buku rujukan, yaitu buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8, karyanya Muhammad Ahsan dan Ibu Sumiati. Kemudian buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 terbitan Erlangga, karyanya Bapak Khaironi dan kawan-kawan, serta buku-buku lain yang relevan. Nampaknya untuk pembelajaran kita pagi hari ini itu saja ya, tentang sholat berjamaah saja. Insya Allah tentang sholat sunat munfarid dan sholat sunat yang bisa diberjamaahkan dan dimunfaridkan, insya Allah kita akan pelajari minggu depan. Sebelum undur diri, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.